Kabut pagi masih menggantung tipis di pelataran base camp kecil di pinggiran kota Malang. Raka mengecek ulang tas carrier-nya sambil sesekali melirik ke arah teman-temannya yang sibuk menyiapkan perlengkapan. Ia tahu pendakian ke Semeru bukan pendakian sembarangan. Selain stamina dan logistik, kekompakan tim juga sangat penting. Dika duduk di sudut, wajahnya serius. Ia memang tipe yang lebih pendiam dibandingkan yang lain. Vina, satu-satunya anggota perempuan selain Lani, sedang tertawa dengan Tio, bercanda soal kemungkinan bertemu makhluk halus di jalur pendakian. Lani hanya tersenyum kecil, menyimak sambil mengemasi peralatan masak. "Kita semua siap?" tanya Raka akhirnya. "Siap, Kapten," sahut Tio sembari memberi hormat main-main. Raka hanya tersenyum. Ia merasa yakin dengan tim ini. Masing-masing punya pengalaman mendaki dan mereka sudah lama berteman. Tapi di balik rasa percaya diri itu, ada firasat aneh yang sejak semalam terus mengusik pikirannya. Sesuatu tentang perjalanan kali ini terasa berbeda. Perjalanan dari Malang menuju Ranupane memakan waktu hampir setengah hari. Sepanjang jalan, suasana perlahan berubah dari kota yang sibuk menjadi hamparan alam yang sejuk dan sunyi. Ketika mobil mereka berbelok memasuki jalanan sempit yang berkelok, awan mulai menggantung rendah, menambah kesan misterius. Di sebuah warung kecil sebelum sampai di gerbang Ranupane, mereka berhenti sejenak. Seorang pria tua dengan wajah keriput dan mata tajam memperhatikan mereka dari kejauhan. Saat mereka hendak pergi, pria itu berjalan pelan mendekat ke arah Raka. "Kalian berlima?" tanyanya sambil menunjuk mereka satu persatu. Suaranya berat, seperti diseret. "Iya, Pak. Kami mau naik ke Semeru," jawab Raka sopan. Pria itu diam sesaat. "Hati-hati di pos 3. Jangan pernah tidur sendiri di sana. Dan jangan percaya semua yang kalian lihat." Sebelum Raka sempat bertanya lebih jauh, pria itu membalikkan badan dan menghilang ke balik kabut. Raka menatap kosong, lalu menoleh ke Dika yang sedang memperhatikan kejadian itu dalam diam. "Apa maksudnya itu?" tanya Vina pelan. "Cuma orang tua iseng mungkin," sahut Tio mencoba mencairkan suasana. Namun dalam hati, semuanya menyimpan tanya. Pendakian resmi dimulai saat mereka melangkah melewati gerbang Ranupane. Langit cerah, udara segar, dan semangat mereka membuncah. Raka memimpin di depan, diikuti Dika dan Vina. Tio dan Lani mengambil posisi belakang sambil sesekali mengabadikan momen lewat kamera. "Aku nggak nyangka, akhirnya kita naik juga ke Semeru," kata Vina sambil menarik napas panjang. "Iya, ini kayak mimpi jadi nyata," timpal Lani. Namun di tengah gelak tawa dan semangat, Dika tampak lebih senyap. Beberapa kali ia menatap ke belakang, seperti merasa ada yang mengikuti mereka. Saat Raka menanyakan keadaannya, ia hanya mengangguk singkat, "Nggak apa-apa." Di sebuah tikungan, Raka berhenti dan mengajak semuanya berkumpul. "Ingat ya, jalur ini panjang. Jangan pisah dari barisan, dan jangan terlalu banyak bercanda. Kita harus jaga tenaga dan fokus." Semua mengangguk, meski Tio masih sempat mencuri candaan kecil yang membuat Vina terkekeh. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka akhirnya tiba di Ranukumbolo saat matahari mulai condong ke barat. Danau itu seperti cermin raksasa yang tenang, memantulkan langit jingga dan pepohonan di sekitarnya. Suasana begitu damai, tapi juga mistis. "Ini indah banget," gumam Lani sambil menatap permukaan air yang berkilau. Mereka segera mendirikan tenda dan menyiapkan makan malam. Saat semua berkumpul dan tertawa bersama, Dika tiba-tiba berdiri dan berjalan ke arah hutan kecil di pinggir danau. Dika mau kemana?" tanya Raka. "Katanya cuma mau buang air," jawab Tio sambil mengangkat bahu. Tapi waktu berlalu cukup lama. Ketika Dika kembali, wajahnya pucat. Ia duduk menjauh dari kelompok dan mulai bicara sendiri, lirih, seperti sedang menjawab seseorang yang tak terlihat. Vina sempat mendekatinya dan bertanya, tapi Dika hanya menatap kosong. "Dik, kamu kenapa?" Dia bilang jangan naik.
Gumam Dika tanpa menatap Vina. "Siapa?" Dika tidak menjawab, hanya terus menunduk, kedua tangannya menggenggam tanah. Esok harinya, perjalanan berlanjut. Jalur menuju Oro-Oro Ombo lebih menantang. Mereka harus melewati tanjakan dan medan berbatu yang menguras tenaga. Raka mulai memperhatikan kalau langkah Dika semakin lambat. Sesekali ia berhenti dan menatap ke arah belakang dengan tatapan kosong. "Bro, kau yakin nggak apa-apa?" tanya Raka saat mereka berhenti untuk istirahat. Dika hanya mengangguk, lalu berkata pelan, "Aku seperti pernah ke sini sebelumnya, tapi aku tahu aku belum pernah." Perkataan itu membuat Vina dan Lani saling melirik. Tio, meski berusaha tetap ceria, mulai ikut merasa resah. Malam itu mereka bermalam di Oro-Oro Ombo. Angin malam berembus dingin, dan bunga lavender liar terlihat keunguan di bawah sinar bulan. Tapi Dika terus menggigil, meski sudah dibalut jaket tebal. Saat tertidur, ia mengigau, "Jangan ambil jalurnya, jangan bangunkan dia." Raka terbangun dan mendengar igauan itu. Ia langsung memegang bahu Dika, mencoba menenangkannya. Namun Dika tiba-tiba membuka mata dan berkata, "Aku sudah melihatnya." Pagi hari di Oro-Oro Ombo diselimuti kabut tebal yang muncul tiba-tiba. Pandangan hanya terbatas beberapa meter ke depan. Raka meminta semuanya untuk tetap rapat dan tidak memisahkan diri. "Jangan keluar dari barisan. Kita akan jalan pelan-pelan sampai kabutnya naik," ucap Raka. Namun, di tengah perjalanan, suara-suara aneh mulai terdengar. Bukan suara hewan, tapi seperti bisikan. Tio sempat menoleh karena mendengar namanya dipanggil pelan, padahal tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Lani menggenggam tangan Vina erat. "Kita baru saja masuk ke tempat yang lain," bisiknya. Dika berhenti mendadak dan menatap ke arah kiri jalur. "Ada yang berdiri di situ," katanya datar. Raka melirik ke arah yang ditunjuk, tapi tidak melihat apapun. Ia menegur Dika, menyuruhnya untuk tetap berjalan. Tapi Dika hanya tersenyum kecil. "Kalian memang nggak bisa lihat dia." Setelah berjuang melawan kabut, mereka tiba di pos 3, Kalimati, sebuah lahan datar yang terasa begitu sunyi. Meski tidak berada di ketinggian ekstrim, tempat itu menyimpan hawa dingin yang menusuk, seperti bukan sekadar suhu udara. "Tempat ini aneh ya, seperti ditinggalkan," gumam Vina sambil memandang sekeliling. Mereka mendirikan tenda. Malam itu, api unggun nyaris tak mampu menghangatkan suasana. Dika kembali menyendiri. Ia duduk diam di atas batu besar dan menatap ke arah hutan, seolah menanti seseorang. Lani mencoba mendekatinya, tapi Dika hanya berkata, "Jangan tidur sendirian, kadang dia masuk lewat mimpi." Ucapan itu membuat Lani merinding. Keesokan paginya, Raka bangun lebih dulu. Ia langsung sadar ada yang aneh. Tenda Dika kosong. Perlengkapan dan jaketnya masih ada, bahkan sepatu gunungnya masih tersusun rapi di luar tenda. Seakan-akan Dika pergi tanpa alas kaki. Tio dan Vina ikut bangun dan segera mencari ke sekitar. Tidak ada jejak kaki, tidak ada suara, tidak ada tanda-tanda Dika berjalan keluar. "Dia nggak mungkin jalan kaki tanpa sepatu di medan begini," kata Tio panik. Mereka mencari hingga radius 100 meter, berteriak memanggil nama Dika. Tapi suara mereka hanya memantul kembali dari bukit dan pepohonan, seolah Dika tidak pernah ada di sana. Selama beberapa jam, Raka memimpin pencarian. Mereka menelusuri jalur naik dan turun dari pos 3. Beberapa pendaki lain yang mereka temui ikut membantu, tapi hasilnya tetap nihil. "Kita harus putuskan," ujar Raka akhirnya. "Tetap di sini dan menunggu, atau turun cari bantuan. Satu orang hilang, kita nggak bisa cuma nunggu," kata Lani tegas. "Kita harus cari sampai dapat." Tapi malam kembali datang, dan mereka harus beristirahat. Suasana di tenda kali ini penuh kecemasan dan rasa bersalah. Lani menatap langit-langit tenda, matanya tak kunjung terpejam. Esok paginya, saat matahari mulai terbit, Tio menemukan sesuatu. Jejak kaki di belakang tenda, bukan sepatu, tapi telapak kaki manusia yang mengarah masuk ke hutan. Yang aneh, jejak itu membentuk pola memutar, seperti orang berjalan dalam lingkaran berulang-ulang. Ini
Kayak sengaja dibikin buat muter-muter kita, gumam Tio. Raka mencoba mengikuti jejak itu, tapi jejak tersebut tiba-tiba berhenti di tanah rata, seolah sosok itu menghilang begitu saja. Tidak ada dahan patah, tidak ada daun terinjak, tidak ada bekas pelancong. Kita bukan sedang mencari orang biasa, ucap Lani pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Raka akhirnya memutuskan turun sendiri ke Ranupane untuk meminta bantuan. Di sana, ia melapor ke tim SAR dan sempat berbicara dengan seorang penjaga base camp yang lebih tua. Saat Raka menyebut lokasi hilangnya Dika, pos 3, ekspresi wajah si penjaga berubah. "Sudah berapa kali saya dengar kasus seperti ini," kata pria itu dengan suara berat. "Selalu 5 orang, dan yang kelima selalu hilang di tempat yang sama. Kenapa tidak ada yang pernah cerita? Karena tidak semua percaya. Tapi di sini kami menyebutnya pendaki ke-6. Kadang dia muncul sebagai bayangan, kadang dia menghilang bersama salah satu dari kalian." Raka kembali bersama tim SAR. Ketika mereka sampai di pos 3, suasana masih sama. Tim lainnya dalam keadaan lelah dan murung. Setelah koordinasi, SAR memutuskan mengevakuasi 3 orang lainnya turun demi keselamatan. Namun Lani menolak. "Aku nggak akan turun sebelum tahu Dika ada di mana. Aku tahu dia masih di sini." Tim SAR tak bisa memaksa. Mereka membiarkan Lani bertahan semalam, dengan catatan ia harus turun keesokan paginya jika tidak ada hasil. Malam pun turun dengan cepat. Kali ini, hanya Lani yang tinggal. Lani duduk sendirian di depan tenda, ditemani lampu senter kecil dan udara dingin yang tak bersahabat. Ia memejamkan mata, mencoba mengingat malam terakhir saat mereka masih lengkap. Lalu ia melihatnya.